Hello and welcome, kembali lagi bersama aku Aya. Jadi di video kali ini aku mau share ke kalian kesalahan yang pernah aku buat sampai aku nggak nyampe seleksi MBKM. Penasaran kan? So without further ado, let's go! Oke, jadi pertama aku mau jelasin dulu MBKM itu apa sih? Sebenarnya MBKM merupakan singkatan dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, kalau dari website Kampus Merdeka sendiri, Kampus Merdeka itu adalah program persiapan karir yang komprehensif guna mempersiapkan generasi terbaik Indonesia. Nah, untuk program-programnya sendiri itu sebenarnya ada banyak, tapi yang biasanya aku dengar itu ada magang, ada studi independen, ada kampus mengajar, dan ada Indonesian International Student Mobility Award atau IISMA. Nah, untuk website sendiri itu ada di kampusmerdeka.kemendikbud.go.id. Nah, ketika ada di tampilan awal, teman-teman harus buat akun dulu untuk melakukan pendaftaran. Yaitu bikin akun dulu, masukkan, kalau misalnya belum punya akun, itu tinggal klik daftar, terus posisinya sebagai mahasiswa, terus juga masukkan email, terus kata sandi, dan lain-lainnya, dan isi informasi yang dibutuhkan dari website tersebut. Kemudian kalau teman-teman sudah terdaftar, teman-teman langsung bisa klik program, terus teman-teman bisa langsung lihat ada program apa aja sih yang sedang buka untuk bisa di-apply sama teman-teman. Nah, untuk saat ini itu ada magang dan studi independen yang bisa teman-teman daftar. Nah, kalau untuk magang sendiri itu sebenarnya adalah kayak teman-teman tahu itu kerja di suatu perusahaan, biasanya ada user di atas kita gitu. Nah, kalau untuk studi independen itu tuh lebih kayak belajar kayak course gitu sih di Udemy atau di Coursera. Nah, terus nanti di akhir ada implementasi dari apa yang udah kita pelajari selama kurang lebih 5 bulan. Terus jadi kayak 1 bulan terakhir itu kita bakal ngerjain project kayak gitu. Nah, kalau teman-teman mau ngeliat perusahaan apa aja yang udah buka, teman-teman tinggal klik misalnya pilih magang dulu, terus langsung klik cari kegiatan. Nah, itu tanpa filter apa-apa, semua posisi dan semua perusahaan itu bakal muncul di sebelah kiri teman-teman, dan teman-teman bisa langsung cari aja yang sesuai dengan entah jurusan teman-teman atau minat yang kalian inginkan gitu. Nah, di sini banyak banget aku udah lihat kayak ada sekitar satu posisi di sini, dimulai dari ada Danon, ada Danamon, terus ada video dan lain-lainnya. Sebenarnya ini belum buka semua sih, tapi bakalan buka semua nanti ketika bertahap gitu. Nah, setelah teman-teman apply di perusahaan itu, nanti teman-teman bakalan dihubungi melalui email yang terdaftar di akun tersebut untuk seleksi dari mitranya tersebut, dari perusahaannya tersebut. Nah, terus akan pokoknya semua proses seleksi itu teman-teman bakal dihubungi via email, udah bukan lewat via website-nya lagi gitu. Nah, tapi teman-teman bisa melihat status prosesnya tuh setelah apply itu biasanya akan berubah status jadi dalam proses pengecekan gitu. Nah, nanti kalau misalnya alhamdulillah teman-teman keterima di salah satu perusahaan dan itu teman-teman bakalan diminta untuk mengisi survei kebinekaan, itu sekitar 30 menit. Nah, nanti juga akan di email sama kampus merdekanya, dan itu tuh lebih kepada tes perilaku gitu sih, tes kepribadian. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, cuman kayak lebih kepada yang baik tuh yang mana kayak gitu tesnya. Terus nanti di email itu bakal dikasih tahu website-nya tuh apa buat tes kebinekaan, username-nya apa dan password-nya apa gitu deh. Oke, jadi ini bagian yang benar-benar mau aku share ke teman-teman karena kesalahan aku. Jadi aku tuh waktu itu pernah ngikut di tahun kemarin sih, sebenarnya aku pernah mau coba magangnya gitu kan, karena emang disuruh sama jurusan aku. Nah, terus kalau teman-teman tahu pas misalnya nih pas mau daftar itu akan ada bagian surat untuk
bagian kolom untuk pengisian surat rekomendasi universitas. Nah, waktu pada zaman aku itu, kalau di sini kan udah nggak ada tulisan opsional kayak di sertifikat pengalaman organisasi kan. Nah, tapi kalau waktu aku itu tuh tulisannya masih opsional. Nah, karena aku merasa ya udahlah ini opsional, berarti kan nggak terlalu signifikan banget, dan aku tidak mengisinya. Padahal di kampus aku tuh udah disediain G-form untuk ngajukan surat ini, nanti bakal dibuatin gitu, tinggal ngajuin aja, tinggal isi form doang. Tapi aku tuh kayak males gitu loh, karena ini opsional, dan ternyata itu ngaruh guys. Aku tuh bener-bener nggak nyampe proses seleksi screening CV deh kayaknya sama pihak mitranya gitu. Nah, makanya aku kayak, oh berarti ini kesalahannya. Nah, kenapa aku tahu ini adalah sebuah kesalahan? Karena waktu itu aku kan pas itu magang tuh lagi udah duluan gitu kan, terus kayak nggak seleksi sama sekali gitu. Terus sementara teman-teman aku tuh udah masuk ke proses seleksi, kayak statusnya berubah gitu. Terus aku tanya dong, lo isi nggak surat rekomendasi universitas? Terus ternyata mereka semua ngisi dan aku nggak ngisi. Itu satu. Terus yang kedua, waktu setelah beberapa saat tuh aku diterima magang, tapi secara mandiri ya, bukan lewat kampus Merdeka, dan itu tuh mengharuskan untuk full time. Nah, makanya aku ngakalin dong gimana caranya supaya aku konversi SKS gitu loh, karena misalnya harus kuliah dan magang full time tuh kayak sangat-sangat tidak mungkin gitu loh. Terus akhirnya aku masih daftar studi independen. Nah, studi independennya itu udah pada tutup, tapi tuh beberapa mitra tuh alhamdulillahnya masih buka. Terus ya udah aku ngajuin surat rekomendasi universitas yang jadinya tuh gak nyampe seminggu, cuman sekitar 2 hari gitu. Terus habis itu pas aku masukin surat rekomendasi universitas dan aku apply studi independen di 2 perusahaan gitu, terus langsung besoknya tuh langsung ada notifikasi bahwa ada proses seleksi nih lewat email. Terus kayak oke, berarti selama ini gue salah. Pintar banget bukan? Jadi saran aku, semua kolom yang harus diisi itu better diisi, kecuali sertifikat organisasi ya, tapi itu kan kayak sebagai bukti bahwa kamu pernah organisasi. Cuman kalau misalnya emang nggak ada ya udah nggak apa-apa, tapi better isi semuanya tuh dari atas sampai dari atas sampai bawah, jangan sampai di skip, karena nanti bakalan kayak aku nggak masuk proses seleksi sama sekali gitu sih. Sebenarnya hanya itu kesalahan aku sampai gak diterima di MBKM. Mungkin aku juga bisa nyaranin ke teman-teman untuk menggunakan CV yang ATS friendly, jadi lebih mudah di screening sama sistem atau sama HR-nya gitu. Jadi itu kesalahan aku, jangan sampai teman-teman ikutin, pokoknya isi semua form. Oke, sekian video dari aku. Kalau kalian merasa ini bermanfaat, jangan lupa klik like dan subscribe supaya teman aku lebih semangat lagi nih untuk buat video-video yang bermanfaat buat kalian. Dan see you on my next video. Bye!